Hai guys, selamat tahun baru buat kalian semua. Dan di videoku yang pertama dalam tahun 2021 ini, aku pengen ngasih kalian tips gimana cara mulai belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi ini buat kalian semua yang emang nggak berbahasa Inggris sama sekali. Jadi kita langsung mulai aja tanpa basa-basi lagi. Pertama adalah tips nol. Ini aku kasih tips nol karena ini adalah tips yang kalian tuh sering banget dengerin di berbagai video dan mungkin sampai sekarang ini udah terdengar klise banget, tapi ini tetap penting. Jadi ini adalah tips psikologis atau tips mental dibanding tips praktek. Nah, jadi ini adalah kalian harus mempunyai niat atau motivasi yang kuat untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa ini penting? Kamu itu harus mempunyai alasan atau motivasi yang kuat, karena di saat kamu itu males atau udah pengen nyerah buat belajar bahasa Inggris, kamu akan selalu teringat dengan motivasi awal kamu. Kayak, gue pengen belajar bahasa Inggris karena gue pengen kerja di luar negeri, gue pengen belajar bahasa Inggris supaya pendapatan gue bisa lebih gitu. Jadi, alasan yang kuat itu akan bisa membangunkan kamu di saat kamu itu rasanya pengen jatuh. Yang kedua, kamu harus tahu gimana cara membuat goal yang realistis untuk mencapai target bahasa Inggris kamu. Tahun lalu, aku bikin video gimana cara membuat SMART goal supaya bisa mencapai target bahasa Inggris kamu. Kamu bisa cek video aku yang ini. Ketiga, kamu harus mempunyai mindset yang benar. Aku nggak bakal ngomongin ini secara dalam, aku sih ngomongin ini di online course aku. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa check out, siapa tahu cocok. Nah, sekarang kita lanjut ke tips pertama. Dan tips pertamanya adalah tips praktek. You have to make sure to learn basic vocabulary and phrases. Nah, vocabulary itu lebih penting daripada grammar. Karena dengan vocabulary yang bahkan terbatas, pesan kamu masih bisa tersampaikan, walaupun grammarnya acak-acakan. Contoh, kamu pengen ke toilet. Dengan grammar yang benar, kamu bisa tanya, "Excuse me, do you happen to know where the bathroom is located?" Nah, tapi dengan vocabulary yang terbatas, pesan kamu juga bisa tersampaikan. Bathroom, where, toilet, di mana. Nah, dua-duanya kan pesannya sama. Gue pengen toilet, toiletnya di mana gitu. Nah, bahkan dengan vocabulary yang terbatas, bathroom, where, itu lawan bicara pasti bakal tetap ngerti maksud kamu apa gitu. Jadi vocabulary itu lebih penting daripada grammar. Nah, vocabulary itu banyak, gimana mulainya? Kamu bisa Google most common vocabulary in English. Itu kamu mungkin bisa pelajari sekitar 100-500 vocabulary paling umum dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin kamu ciut, gila ini 500 kata, gimana gue mulai ngafalinnya gitu. Di video aku yang ini, aku ngajarin kamu gimana cara mempelajari vocab tanpa lupa-lupa lagi. Jadi make sure kamu cek video yang itu. Dan di online course aku juga ngomongin beberapa vocab yang paling penting buat dipelajari. Karena sejujurnya setiap orang tuh keperluan vocabnya tuh beda-beda. Karena setiap orang pasti mempunyai hidup yang beda atau keperluan untuk berbahasa Inggris yang beda dan lain-lain. Jadi based on your need, berdasarkan keperluan kamu atau lifestyle kamu, setiap orang itu pasti vocabulary-nya tuh beda-beda gitu. Pokoknya singkatnya, mulailah pelajari vocab yang relevan dengan hidup kamu. Hal-hal yang kamu alami setiap hari, kamu pelajari dari situ dulu vocabnya gitu. Dan saat kamu udah mulai oke vocabnya, kamu bisa mulai pelajari frasa. Frasa itu lebih penting buat dipelajari karena ini akan membantu kamu meningkatkan comprehension kamu dalam bahasa Inggris. Aku nggak bakal ngomongin secara dalam kenapa frasa itu lebih baik daripada vocab, tapi kalau misalnya kamu pengen tahu lebih, kamu bisa ke video ini karena aku diskusi lebih dalam di situ. Dan juga di channel ini aku punya sharing namanya 25 frasa, dimana aku ngomongin beberapa frasa paling umum dalam bahasa Inggris beserta arti bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya kamu pengen mempelajari frasa, make sure kamu check out playlist 25 frasa di channel aku ini. Nah, tips kedua adalah cari sesuatu yang kamu suka dalam bahasa Inggris. Kamu pasti punya hobi kan? Mungkin kamu punya suatu kegemaran atau ngefans ke seorang selebriti. Misalnya kamu suka bikin kopi atau suka main make up atau ngefans sama Billie Eilish atau suka fotografi. Pokoknya banyak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, coba kamu pikir ke diri sendiri. Apa yang gue suka? Gue tuh ngefans sama siapa? Dan kegemaran gue itu apa? Coba pikirin dulu dan pause video ini. Nah, udah. Nah, coba kalau misalnya kalian udah tahu kegemaran kalian, coba kamu ke YouTube dan cari video tentang hal ini. Tapi carinya pakai bahasa Inggris dan bukan bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya kamu search-nya pakai bahasa Indonesia, yang keluar ya video-video bahasa Indonesia. Jadi make sure kamu search-nya pakai bahasa Inggris supaya results-nya yang keluar itu bahasa Inggris yang biasanya dibawa sama orang-orang native. Contoh, misalnya aku ngefans sama Billie Eilish dan pengen pelajari lebih tentang Billie Eilish ini. Nah, dari sini kamu bisa cari video, tapi make sure kamu cari video yang ada CC-nya. Karena dari sini kamu bisa nyalain subtitle dan kamu bisa belajar dari subtitle.
Jadi buat kalian yang nggak tahu, sekarang nih YouTube udah ada fitur auto translate, di mana setiap ada video yang ada CC-nya, kamu bisa klik auto translate dan klik bahasa Indonesia. Di situ kamu bisa langsung dapat subtitle dalam bahasa Indonesia. Emang terjemahannya nggak begitu sempurna, tapi ini lebih baik daripada nggak ada subtitle sama sekali. Nah, kalau misalnya kamu pengen pelajari lebih, gimana kamu bisa mempelajari bahasa Inggris hanya dari subtitle, aku rekomen kamu untuk cek online course aku, karena di online course aku ada modul di mana aku membahas ini lebih dalam dan memberi kamu teknik-teknik gimana kamu bisa mempelajari bahasa Inggris hanya dari subtitle. Dan next steps adalah kamu rutin carilah video-video bahasa Inggris yang kamu suka dan nonton setiap hari. Karena ini akan melatih listening skills kamu dan akan membuat kamu mulai terbiasa dengan suara-suara bahasa Inggris, dengan intonasi bahasa Inggris. Tiap hari carilah video baru buat dinonton setiap hari, seenggaknya 10-15 menit per hari. Kalau misalnya beberapa video orang nih itu susah buat level kamu bisa cari level yang lebih rendah. Mungkin level buat anak kecil, atau mungkin speednya bisa dipelanin supaya kamu bisa mengerti lebih. Dan ini adalah cara untuk membuat lingkungan yang immersive. Ini mungkin buat kamu akan ngerasa nggak nyaman kalau misalnya kamu sering-sering nonton video tapi nggak ngerti sama sekali gitu. Dan ini adalah wajar, ini emang harus kayak begitu. Karena ini artinya kamu itu keluar dari zona nyaman kamu. Ini yang dirasain sama orang-orang yang merantau ke luar negeri yang bahasanya tuh bahasa asing gitu. Kalau misalnya orang-orang tiba-tiba ke luar negeri terus dikelilingi sama bahasa yang asing, itu pasti akan ngerasa nggak nyaman. Ini yang dirasain sama orang-orang yang tiba-tiba masuk ke lingkungan yang berbeda gitu. Jadi make sure kamu biasain untuk ngerasa nggak nyaman kayak begini, karena disinilah kamu bisa berkembang. Dan ini aku nemuin quote yang klise, dan itu adalah growth happens outside of your comfort zone. Dimana kamu itu mulai berkembang kalau kamu emang keluar dari zona nyaman kamu. Jadi make sure kamu saat belajar hal baru, saat belajar bahasa Inggris, kamu harus selalu siap mental untuk ngerasa nggak nyaman sesering mungkin. Tips nomor 3, get familiar with grammar. Nah, sejujurnya aku emang nggak suka grammar, tapi saat belajar bahasa asing itu grammar tuh nggak bisa dihindari 100%, tapi bisa diminimalisir. Nah, kalau kamu itu tipe orang yang suka struktur, aku rekomen buat cari textbook, maupun itu online atau offline, untuk dipelajari grammar dari situ. Mungkin kamu juga tipe orang yang pengen punya buku yang fisikal gitu, buat dipelajari. Kalau misalnya kamu suka gitu, silakan ke toko buku terdekat kamu buat cari textbook yang menurut kamu cocok lah buat kamu sendiri. Tapi yang aku pengen pentingin adalah jangan menjadikan grammar sebagai prioritas kamu. Jadi kamu bisa belajar grammar ini dijadiin sambilan aja. Jadi sambil kamu mengimplementasikan tips nomor 1 dan tips nomor 2 yang vocabulary sama selalu nonton ini, jadi kamu bisa menjadikan grammar ini sebagai sambilan dari tips nomor 1 dan tips nomor 2 yang kita ngomongin barusan. Jadi setiap hari kamu bisa sering nonton, bisa sering mempelajari vocab-vocab baru, dan saat kamu mulai nggak ngerti kenapa sebuah sentence atau sebuah frasa itu dikatakan sebagai berikut, kamu bisa mempelajari grammar yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, misalnya kamu lagi nonton bahasa Inggris terus kamu nggak ngerti kenapa dalam situasi ini pakai I have been dan bukan I had been. Dari situ kamu pelajari tenses. Kapan pakai tenses yang mana gitu. Karena dengan begini pelajarin grammar itu akan lebih nangkep. Inilah kenapa aku nggak taruh grammar ini sebagai tips awal-awal yang pertama. Karena kalau misalnya kamu pelajarin grammarnya dulu sebelum kenal bahasanya, itu nggak bakal nangkep sama sekali. Itu kamu cuman sekedar mempelajari rumus tanpa tahu buat apa gitu. Tapi saat kamu udah mulai kenal bahasanya, udah mulai tahu tata bicaranya, intonasinya dan lain-lain, pokoknya udah mulai merasa connected with the language, baru grammarnya akan mulai lebih make sense. Dan juga kalau misalnya kamu mulai dari grammar, kamu pasti mulai bosen dan bakal terbebani gitu. Dan penting buat belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lainnya buat nggak merasa beban. Dan aku suka quote yang bilang, you learn grammar from language and not language from grammar. Maksudnya, kamu itu belajar grammar dari sebuah bahasa, bukan sebaliknya. Kamu nggak belajar sebuah bahasa dari mempelajari grammar. Jadi make sure kamu pelajari bahasanya, mempelajari suara-suaranya, budayanya, intonasinya, baru pelajari grammarnya habis itu. Jadi beberapa grammar rules yang menurut aku penting buat dipelajari adalah sebagai berikut. Kamu bisa pelajari parts of speech, kayak verbs, nouns, adjectives, pronouns, dan lain-lain. Pokoknya SPOK-nya bahasa Inggris. Atau articles, an apple, a table, the apple, the apples. Itu kamu pelajari kapan pakai yang mana. Prepositions, in, on, of, at. Jadi dengan preposisi ini kamu bisa pelajari kapan pakai yang mana. Pronouns,
he, she, they, you, her, his, it, its, conjunctions, and, or, but, however, dan lain-lain. Tenses, past tense, present tense, future tense, dan lain-lain. Nah, aku di channel ini juga pernah bikin video yang lumayan lengkap tentang tenses. Kalau misalnya kamu pengen pelajarin, kamu bisa cek video yang ini. Sentence construction, clauses, subclauses, negation, dan lain-lain. Feel free untuk pause video ini buat nyatet. Dan kita akan ke tips terakhir, dan itu adalah speaking. Nah, tips keempat, praktek speaking sebanyak-banyaknya. Jadi ingat, goal kalian untuk bisa berbahasa Inggris itu akhirnya adalah untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi make sure kalian sering-sering latihan speaking. Misalnya nih, kalian dalam 1 bulan, kalian udah sering mengimplementasikan tips 0, 1, 2, dan 3. Udah sering nonton, udah ngafalin vocab, udah pelajari grammar juga. Jangan sampai speakingnya dilupakan. Nah, gimana cara mulai latihan speaking? Kalian bisa mulai untuk latihan secara sendiri, dan di video yang ini aku ngasih tahu kalian gimana kamu bisa latihan speaking tanpa mempunyai teman ngobrol. Nah, kalau misalnya kamu udah mempunyai teman ngobrol, itu udah bagus banget, dan make sure kalian sama teman ngobrol ini ngomong seenggaknya seminggu sekali lah. Nah, kalau misalnya kamu masih tahap untuk mencari teman seperjuangan, buat kalian yang nggak pengen bayar dengan gratis, aku bisa rekomen Ome TV buat kamu cari-cari orang seluruh dunia, buat buat ngobrol tentang hal apapun itu. Atau kalau misalnya buat kalian yang emang ada dana buat bisa ngomong sama tutor bahasa Inggris, aku saranin italki, karena di sini kamu bisa cari tutor dari seluruh dunia dengan harga yang cenderung murah. Apalagi kalau misalnya kamu cari tutor dari Filipina atau Singapura dan lain-lain gitu. Dari sini kalau misalnya kamu daftar lewat link ini, kamu bisa dapat $10 gratis atau sekitar 140.000 gratis buat beberapa lessons kamu yang pertama. Jadi apapun cara kamu, bayar atau enggak, make sure kamu rutin buat latihan speaking setiap hari buat membiasakan lidah-lidah kamu buat ngomong beberapa kata dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih teknik tentang speaking, aku rekomen online course aku, karena di situ aku juga bicarain lebih dalam teknik-teknik speaking yang bisa kamu lakukan untuk bisa ngomong bahasa Inggris lebih natural. Nah, sebenarnya masih banyak yang bisa kamu lakukan tergantung hobi kamu atau preference kamu. Kamu bisa baca komik, atau nonton film, atau dengerin lagu, pokoknya tergantung kesukaan kamu. Tapi 4 hal yang aku omongin di video ini adalah hal-hal yang basic. Kalau misalnya kamu rutin setiap hari lakukan ini selama 3 bulan, aku bisa berani jamin kamu pasti akan ada dalam level dimana kamu itu bisa nyaman ngomong bahasa Inggris tentang hal sehari-hari. Kamu akan bisa mengutarakan basic phrases, kamu akan bisa melatih speaking skills kamu. Kalau misalnya kamu masih perlu guidance, aku bener-bener rekomen online course aku, karena aku mendesain online course ini berdasarkan metode ini. Nah, jadi mumpung masih awal tahun, saat kamu masih berkibar-kibar, masih semangat untuk merubah hidup kamu, untuk mencapai goal baru, manfaatkanlah momentum ini untuk membuat kebiasaan baru dan menjadikan bahasa Inggris sebagai hari-harian kamu. Jadi itu aja dari aku buat video ini. Semoga kalian belajar hal baru dan termotivasi. Dan kita akan ketemu di minggu depan dengan video baru. Good luck and I will see you next week. Bye-bye.